ketemu lagi sama aku Esti. Di sini aku mau cerita. Aku kan 1 atau 2 bulan yang lalu itu kan berat ya, kayak lagi galau, lagi dilema, lagi stres-stresnya gitu. Kayak bisa kalian lihat di video aku sebelumnya itu. Nah, aku itu jadi sering overthinking tiap malam, terus aku sering sedih, aku suka marah, dan khususnya sih sedih ya yang bikin aku sering gak bisa tidur tiap malam. Nah itu aku tuh sempat kepikiran kayak sebenarnya aku tuh kenapa sih, kayak kok aku selalu sedih tiba-tiba, walaupun misal nih kayak nggak ada trigger apa gitu, kayak aku rebahan. Nah selama rebahan itu kayak tiba-tiba kayak kepikiran hal-hal yang bikin sedih gitu, ingat kejadian-kejadian yang menyakitkan. Nah terus abis itu aku kan sering nonton podcast terkait mental health, terkait overthinking, penyebab dan solusinya gitu. Yang pertama aku temuin adalah journaling. Aku sampai beli buku khusus buat journaling dan aku melakukannya rutin saat ini, setiap pagi dan malam sebelum tidur. Jadi aku ceritain apa yang aku rasain ketika bangun tidur, kemudian aku ceritain juga hal-hal yang menyenangkan di hari itu, apa yang membuat aku stres, dan hal baru apa yang aku dapat gitu. Terus ada afirmasi positif juga gitu buat diri aku. Itu aku rutin. Kemudian 1 jam sebelum tidur itu aku selalu baca buku. Aku usahain buat baca buku, walaupun nggak tahu kenapa setiap baca buku itu kayak ngantuk banget. Itu aku lakuin, dan sudah berjalan 2 bulan ya setelah peristiwa itu gitu. Aku kayak baik-baik aja, tapi maksudnya bukan baik-baik aja terus lupa gitu, nggak, cuman kayak semakin menerima, semakin nggak berlarut-larut gitu sedihnya, udah nggak separah 1-2 bulan yang lalu. Terus aku juga mewarnai, aku kan pernah beli krayon gitu, terus aku gambar, aku warnain buat ya nyibukin diri gitu, biar nggak pikiran ini nggak diem aja. Jadi nggak perlu kepikiran hal-hal yang nggak semestinya dipikirin gitu. Nah setelah aku nonton podcast yang begitu banyaknya itu, seminggu yang lalu kalau nggak salah ya, aku lihat podcast yang dia bicara soal overthinking, tapi dia juga mereka di podcast tersebut kayak ngasih tahu bahwa overthinking itu bisa disebabkan oleh makanan atau minuman yang kita konsumsi di hari itu gitu. Misal nih aku hari ini minum yang sembarangan, kayak minum susu, minum yogurt, minum es krim, terus makan makanan yang berlemak dan lain sebagainya, itu juga berpengaruh. Nah khususnya itu yang mengandung gula. Aku juga baru tahu kalau ternyata gula berpengaruh itu sama otak kita gitu, sama perasaan kita juga. Kemudian seminggu ini aku benar-benar kayak kayak membatasi sekali
makan dan minum yang manis. Kalau dulu itu aku kayak ya udahlah, beli roti, beli apa ya, kayak coklat, minuman yang manis-manis gitu, selagi aku pengen ya udah aku beli gitu, nggak peduli nantinya kayak gimana. Nah ternyata itu berpengaruh banget setelah aku inget-inget ya, oh iya ya gitu. Terus dan seminggu ini aku kayak membatasi gula. Aku itu pagi satu hari itu aku mengonsumsi gula itu nggak banyak. Pertama aku minum energen sarapan itu, terus nasi itu aku hitung. Oh ya, sama madu. Kayaknya itu aja sih gula di hari di dalam satu hari selama seminggu ini, dalam satu hari. Nah dan aku lagi ngerasain kayak hasilnya itu ya setelah seminggu berjalan. Setelah aku ingat-ingat juga, oh iya ya, ternyata berpengaruh. Ternyata aku lebih santai, lebih enjoy, nggak terlalu yang sedih banget, nggak terlalu yang marah sama hal-hal yang lalu gitu. Bahkan mungkin kali ini aku jauh bisa menerima gitu apapun yang terjadi. Karena apa? Yang pertama, karena aku nulis, itu yang pertama. Yang kedua, aku mengurangi gula. Dan yang ketiga adalah kasih afirmasi positif sama diri kita. Itu beneran manjur. Soalnya kenapa? Aku jadi tidurku lebih berkualitas gitu. Aku tidur jam 9, bangun jam 5, tidur jam 10, bangun jam 5, itu kayak enak aja badannya. Dan tau gak sih kalau misalnya kita semalam menangis terus tiba-tiba tidur dan tidurnya itu gak yang cukup banget, itu kayak bangun-bangun tuh badannya sakit semua, perasaan juga gak enak gitu. Nah itu aja sih ceritaku. Mungkin next time kita cerita lagi kalau aku nemu hal baru lagi. Oke, sampai ketemu lagi.